Maka dikatakan nggak ada bagian dari Islam orang yang nggak jaga sholat. Wa innama hadduhu fil Islam ala qadri haddihim fis sholat. Bagian antum dari Islam sesuai dengan bagian sholat pada diri antum. Antum jaga nggak? Ada orang alhamdulillah Ustaz, ana sholat Ustaz, tapi baru sholat maghrib Ustaz. Alhamdulillah, si sholat jam. Ana alhamdulillah Ustaz, kalau zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh tidak pernah sholat Ustaz. Telat terus bangun Ustaz. Mending. Tapi tadi bagian antum dari Islam sesuai dengan bagian antum dari sholat. Orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, ditambah lagi qobliyah, ditambah lagi ba'diyah, ditambah lagi sholat malam, semakin Islam orang itu. Maka antum lihat sekarang bagaimana kondisi antum. Kemudian disebutkan waraghbatuhum fil Islam ala qadri raghbatihim fis shalah. Kecintaan antum kepada Islam setara, sejajar dengan kecintaan antum kepada sholat. Jadi kalau ada orang ngomong saya cinta sama Islam Zat, sungguh antum cinta sama Islam? Boh, sungguhan Pak Ustaz. Salat belum bisa Pak Ustaz, belum dapat hidayah masih. Seperti itu. Jangan ngaku-ngaku cinta Islam ketika antum tidak cinta dengan Islam. Ahibati billah, ada banyak ayat yang menjelaskan kedudukan salat ini. Di antaranya firman Allah di surat Al-Muddathir di ayat 38 sampai 43. Allah mengatakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Semua orang itu akan tergadaikan dengan perbuatan. Semua orang. Antum nggak bisa kemana-mana. Illa ashabal yamin. Kecuali orang-orang ashabul yamin. Yang mereka beramal soleh, yang mereka menjaga salat mereka. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin. Mereka di surga, sampai surga ngobrol mereka jemaah. Ketemu sama kawan-kawan mereka. Mereka bertanya tentang orang-orang penjahat. Mujrim ini mungkin kalau bahasa sekarang itu pelaku kriminal, mujrim. Tentang penjahat-penjahat ini gimana? Anil mujrimin. Mereka bertanya kepada mujrimin ini yang ada di neraka. Ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi saqar. Kalian kenapa kok bisa masuk neraka Saqar? Dikatakan Saqar itu lembah di neraka Jahannam. Kenapa kalian kok ada di neraka Saqar itu? Jawaban mereka yang pertama, qalu lam naku minal musallin. Kita dulu nggak sholat. Kita bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Itu jawaban mereka yang pertama. Neraka tempat. Kemudian di surat Maryam ayat 59 Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian datang khalifah setelah mereka. Datang generasi setelah generasi mereka. Bagaimana generasi ini? Sifat mereka yang pertama adha'us shalah, mengabaikan salat. Temannya apa? Wattaba'us syahawat. Dan mereka mengikuti syahwat mereka. Nah, oke, dari nomor 26 sampai nomor 50. Silahkan jemaah. Nomor 26 sampai nomor 50 dipersilahkan. Ini bukan dalam rangka mengikuti syahwat, tapi dalam rangka melaksanakan perintah. Iya, generasi datang setelah mereka. Seperti apa sifat mereka? Mengabaikan sholat. Wattaba'u syahwat, ngikutin syahwatnya. Allahu Akbar jemaah. Ketika Anda renungkan orang mengikuti syahwat, ada orang itu yang kuat lari. Lari 5 kilo. Tiap pagi lari 5 kilo. Habis subuh, gak sholat subuh dia. Lari dia. Kenapa dia bisa lari 5 kilo, gak bisa sholat subuh?
Karena ketika dia lari, dia sedang mengikuti syahwatnya. Dia ngikutin kesenangannya. Saya memang senang olahraga Pak Ustaz. Kita lihat. Ada orang yang mampu mendaki gunung jemaah. Kita lihat anak-anak muda ya. Biasanya mapala mereka mahasiswa apa? Pencinta alam ya. Oh Masya Allah mereka. Naik gunung, bermalam di gunung. Masjid 50 meter dari rumahnya gak nyampe kakinya jemaah. Kenapa? Karena dia naik ke gunung mengikuti syahwatnya. Seneng. Saya seneng. Itu yang terjadi. Apa yang akan mereka dapatkan? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan berjumpa dengan ghayya. Apa ghayya ini? Ibnu Mas'ud mengatakan ghayya itu nahrun fi jahannam. Sungai. Kalau penghuni surga punya sungai, penghuni neraka ternyata juga punya sungai. Nahrun fi jahannam khabithut ta'am, rasanya menjijikkan. Yang kumpulan dari nanah, darahnya, perasannya penghuni neraka, ba'idul qa'r, dalam sekali sungai itu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang akan didapatkan orang yang tidak sholat. Kemudian di surat Taubah ayat 11 Allah mengatakan fa in tabu wa aqamus shalah. Kalau mereka bertobat dan mendirikan sholat, tobat, mendirikan sholat, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din. Itu dulur. Kalau mau tanya dulurnya kita siapa, saudaranya kita siapa, yang sholat saudaranya kita. Ini menunjukkan orang yang gak sholat ini benar-benar posisi dia itu diragukan keislaman. Tadi sebagian ulama mengatakan kafir, sebagian mengatakan tidak. Tapi kalau melihat ayat-ayat ini, kok kayaknya bukan saudara kita orang yang tidak sholat ini. Kemudian di surat Al-Mursalat di ayat 48 Allah mengatakan wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Kalau dikatakan kepada mereka ruku kalian, salat kalian, mereka enggak mau ruku. Enggak mau salat. Yang sebelumnya di ayat 46 Allah mengatakan kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Silahkan kalian makan. Silahkan kalian bersenang-senang di muka bumi ini. Qalilan, dikit. Enggak lama engkau di bumi. Kalian adalah orang-orang mujrim, pelaku dosa. Nomor 51 sampai 75. Bukan pelaku dosa jemaah. Nomor 51 sampai 75. Silahkan. Baik. Jadi mereka dikatakan pelaku-pelaku dosa, dikatakan kepada mereka makan dan bersenang-senanglah, tapi ingat nggak lama di dunia. Yang terakhir jemaah, Taib mungkin bisa lanjut jemaah, yang nomor 76 sampai 100 juga bisa ke belakang.